Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan PCKR 3D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya atau PowerPoint saya yang bertema tentang silabus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum Penjas. Nah, masuk ke materi yaitu silabus. Banyak yang bertanya apa tuh silabus. Nah, jadi silabus itu adalah isi yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan yang bisa dikembangkan oleh guru. Nah, jadi silabus ini disusun oleh Dinas Pendidikan. Dalam silabus ini terdapat komponen-komponennya. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu identitas. Nah, dalam silabus kita harus mengisi identitas dulu mata pelajarannya, termasuk identitas mata pelajaran, kelas, sekolah. Jadi dalam identitas ini penting dalam pengisian silabus. Yang kedua yaitu kompetensi inti, yaitu berupa tentang bagaimana kita sebagai guru mengajarkan tentang menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ini tentang kompetensi intinya ya. Yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Yang ketiga memahami pengetahuan. Yang keempat mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Nah, dalam kompetensi dasar ini kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Nah, dalam kompetensi dasar ini silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Misalnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tentang hasil belajar. Nah, hasil belajar ini kemampuan siswa dan guru dalam memahami suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. Jadi hasil belajar ini dengan kompetensi dasar ini berkaitan gitu, berfungsi sebagai petunjuk atau tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh siswa sehubung dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Sesuai dengan kompetensi dasar dan materi standar yang dikaji, hasil belajar bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang keempat, indikator hasil belajar. Nah, indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar yang berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi dan atau tercapai. Yang kelima yaitu materi pokok. Nah, materi pokok ini materi yang harus dipelajari siswa. Nah, kita yang membuat materi dan kita mengajarkan kepada siswa supaya siswa harus bisa dipelajarinya sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan pembelajaran ini seperti strategi kita sebagai guru mengajarkan kepada siswa tentang materi-materi yang sudah disusun dalam silabus. Yang ketujuh, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Nah, misalnya dalam satu mata pelajaran itu terdapat 2 les. Nah, jadi bagaimana kita mengatur waktu itu supaya mengajarnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Yang kedelapan yaitu saran sumber belajar. Nah, dalam sumber belajar ini sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sumber belajar itu seperti sarana untuk kita mengajar kepada siswa-siswa kita. Udah. Jadi dalam silabus itu terdapat komponen-komponennya. Yang pertama ialah identitas mata pelajaran, identitas sekolah, identitas kelas. Yang kedua kompetisi inti. Yang ketiga, yang keempat kompetisi dasar. Yang kelima materi pokok. Yang keenam pembelajaran. Yang ketujuh penilaian. Yang delapan alokasi waktu. Dan 9 sumber belajar. Nah, mungkin ini saja komponen-komponen silabus yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Nah, dalam peraturan ini sesuai dengan standar kompetisi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, jadi peserta didik itu diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi peserta didik itu bagaimana untuk bergerak aktif, untuk mencari tahu dan menuju supaya menjadi peserta didik yang ingin mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang ke-9, pembelajaran yang mengutamakan kepemudayaan. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dan memberi keteladanan. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Jadi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 ini sebanyak 12 peraturan. Jadi kita mengetahui apa saja yang harus dikerjakan, gitu kan. Baiklah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya buat, yaitu tentang silabus, komponen-komponen silabus, dan peraturan menteri tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya memohon maaf lagi sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.